A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Shadaqallahul azim. Hadirin, semoga Allah terima sholat maghrib kita dan semoga duduknya kita menunggu sholat isya masih dicatat sebagai dalam keadaan sholat, ya, menunggu waktu sholat setelah sholat. Semoga di majelis ini Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melembutkan hati kita, ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menyemangati kita untuk terus beramal saleh, ilmu yang membuat kita lebih mudah melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Seperti yang tadi disampaikan, kajian kita insyaallah serial tentang ayat-ayat perumpamaan di dalam Al-Quran. Dan ini salah satu bagian dari keindahan Al-Quran dalam berbahasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, setidaknya ada dua pembahasan yang akan dipelajari. Bahasan pertama seputar masalah teknis, nahwu dan shorof, dan itu sifatnya pasti, gitu ya. Kenapa dhammah, kenapa kasrah, kenapa sukun, kenapa rafa, kenapa mansub, kenapa majzum, kenapa bentuknya begini, kenapa bentuknya begitu, kenapa fa'il, kenapa maf'ul, pasti. Bahasan yang kedua dalam bahasa Arab yang lebih membahas tentang seni dan keindahan. Kalau nahwu dan shorof itu eksak. Kalau balaghah itu lebih ke artnya, lebih ke seninya. Dan pembahasan tentang seni dalam bahasa Arab ini terbagi dalam 3 bagian. Ada bayan, ada badi', ada ma'ani. Perumpamaan ini masuknya dalam bayan. Dan kalau di dalam bahasa Arab biasanya dikenal dengan al-syabah, gitu ya. Jadi ada yang diumpamakannya, ada yang al-musyabbah bih, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada tashbih, ada wajhu syabah. Misalnya Anda seperti singa. Nah, Anda itu musyabbah seperti ada tashbih, tools, alat untuk mengumpamakannya. Singa itu musyabbah bihi. Tapi ada yang penting, wajhu syabahnya. Apa yang sama antara Anda dengan singa? Bau bahamna atau keberaniannya atau apanya gitu. Nah, kalau lengkap empat-empatnya ada. Musyabbah, musyabbah bih, adatut tashbih, wajhus syabah. Yang diumpamakan kepadanya,
kata-kata untuk menghubungkan dan apa persamaannya. Kadang dalam Al-Quran cuma dua, hanya musyabbah dan musyabbah bih. Kadang tiga, kadang wajhu syabahnya nggak disebut. Kadang persamaannya apa, Allah serahkan pada kita untuk mentafakuri. Kalau kita lihat ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 74, hati itu musyabbah, batu musyabbah bih. Ada tuh tasbihnya ka. Ka itu seperti ka, mislu itu ada tuh tasbih. Kata-kata, huruf-huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara musyabbah dengan musyabbah bihinya. Apa wajhu syabahnya di ayat ini? Persamaan antara hati dengan batunya, kerasnya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Malam ini insyaallah kita akan tadabbur surat Al-Baqarah 74 dengan tema perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala antara hati dan batu. Hati dan batu. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita lanjut ke ayat ini, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat dan kita sebagai umatnya untuk mengutamakan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu melihat suar dan amwal, penampakan, penampilan, dan apa yang dipunya, apa yang dimiliki. Duitnya berapa, rekeningnya berapa, rumahnya di mana, mobilnya berapa, tokonya ada berapa, karyawannya ada berapa, amwal. Pandangan manusia jatuh dalam dua hal, suar wa amwal. Pandangan Allah Subhanahu wa taala jatuh pada dua hal, qulub dan amal. Sehingga ada dua, ya, kalau dua-duanya bagus. Kalau empat-empatnya, bukan dua mungkin ya. Kalau hatinya bagus, amalnya juga baik, ganteng juga, hartanya banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah memudahkan kita untuk jatuh cinta ke orang yang punya keempat-empatnya. Gampang jatuh cintanya kalau ada orang yang sudah ganteng, sudah cantik, sudah banyak duitnya, hatinya lembut, dan akhlaknya juga baik, perbuatannya juga bagus. Tapi kalau ada orang yang suar dan amwalnya bagus, tapi qulub dan amalnya jelek, dengan orang yang suar dan amwalnya kurang, tapi qulub dan amalnya baik, hati kita cenderung kemana? Benghar sih, tapi kelakuan juga jurik. Biasa-biasa aja, tapi kok orangnya lembut, ramah, baik, somea, senyum. Jadi qulub dan amal ini tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Suar dan amwal karena sifatnya casing, hardware yang kelihatan langsung dari luar, dan manusia cenderung instan. Manusia cenderung senang dengan yang langsung kelihatan. Yang kelihatan apanya? Tampilannya. Yang kelihatan apanya? Mobilnya. Oh, wow. Langsung dijudge dari penampakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Maka orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan, orang yang menomorsatukan tauhid, ini kita maknai nomor satu ya, dari kata wahid. Orang yang menomorsatukan Allah adalah orang yang mengutamakan pandangan Allah sebelum pandangan manusia. Ada yang sibuk dengan penampakan tapi lupa dengan apa lawannya penampakan? Penimpikan. Apa yang ada di dalam? Ada orang yang yang terbagus tentu hadis ini bukan berarti lupakan pandangan manusia, hanya fokus dengan pandangan Allah, enggak. Karena dalam Islam juga Rasulullah mengajarkan kebersihan, ya,
Rasulullah mengajarkan dalam Islam sendiri rukun Islam terpenuhi kalau kita punya harta, zakat dengan harta, haji dengan harta, sedekah, infak dan seterusnya dengan harta. Hadis ini bukan berarti abaikan pandangan manusia dan fokus dengan pandangan Allah, tapi tentang mana skala prioritas, mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Nabi kita empat-empatnya ada. Kalau bicara fisik, ganteng luar biasa. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ahabbahu. Siapa yang melihatnya sekilas, pertama kali pasti akan menaruh hormat dan merasakan wibawanya. Ya, wibawa karena penampakan sekilas, bukan wibawa IX, wibawa juga. Wibawa. Man ra'ahu habahu. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang melihatnya akan menaruh hormat dan merasakan haibahnya. Wa man khalatahu ahabbahu. Dan siapa yang bergaul dengannya akan jatuh cinta kepadanya. Jadi dari jauh, wah, makin dekat, wih. Kalau orang seperti kita kan dari jauh glowing in the dark. Kalau sudah dekat dark, glowingnya hilang. Dari jauh, wah, kenal dekat pret. Sudah tahu modalnya, sudah tahu aslinya, jadi hilang glowingnya. Tapi Nabi luar biasa. Dari jauh suaranya, penampakannya, kewangiannya, kerapihannya itu menawan. Dan amwalnya juga luar biasa. Saya lupa pernah menyampaikan atau belum di sini, satu kitab yang sangat recommended untuk dibaca. Penulisnya Dr. Abdul Fattah As-Samman. Judul kitabnya Amwalun Nabi, Harta Nabi, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan beliau mengumpulkan semua hadis yang khusus membahas tentang harta Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ingin membacakan datanya. Kata Dr. Abdul Fattah As-Samman, harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dikumpulkan, kalau dijumlahkan, dirinci, kata beliau, kalau dijumlahkan dulu, ya, dijumlahkan dengan harga yang paling murah. Jadi beliau merinci onta yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya dari ghanimah, dari berbagai macam, ya, dari berbagai macam tempat. Kata beliau, di sini kita coba tampilkannya. Saya izin untuk menampilkan filenya karena saya tidak terlalu hafal dengan angka-angka, kecuali kalau memang berwujud di depan mata. Rada tereh ketinggal di mata gitu. Dalam buku yang berjudul Harta Nabi atau Sumber Penghasilan Nabi Muhammad SAW, beliau sampai merinci begitu luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat datanya di sini. Perkiraan sudah muncul belum? Bahasanya masih perkiraan. Perkiraan harta yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW mengumpulkan semua hadis-hadis yang sahih tentang berapa ghanimah yang didapatkan dari satu perang. Kalau ghanimah maka dibagi 1/5-nya untuk Rasulullah SAW. Total dari semua peperangan ini total ya, bukan satu perang. Unta Nabi 5.700 dari semua perang. Harga unta berapa sekarang? Kalau beliau menaksir harga unta pada masanya, berangkat dari salah satu hadis Jabir dengan Rasulullah yang sedang berjalan, sampai ke angka satu unta itu 29,75 gram emas. Katakanlah 30 gram emas. Tapi itu unta Jabir yang sudah second, yang sudah sakit-sakitan dan di refurbish, yang sudah diservis oleh Rasulullah SAW. Unta yang paling murah, harganya 30 gram emas. 1 gram sekarang berapa? Emang kalau akhir bulan disuruh ngitung, apalagi malam-malam rada rahasia. 2 juta dikali 30 berarti sekitar 60 juta
kurang lebih 60 juta. Itu yang paling murah harga untanya, kali 5.700. Itu dari ghanimah. Baru dari ghanimah. Dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya 5. Dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya punya 5. Dari raja Rasulullah punya 20, dapat 20. Total 5.725. Nah, kalikan weh. Harga satu onta sekarang berapa? Kambing, Masya Allah, wareg biayanya, nyate tiap hari. Dari ghanimah 10.640 kali harga satu kambing yang paling standar sekitar 4 gram emas, 4/4, 1 dinar kurang lebih. Budak. Ya, dalam perang kalau ada tawanan bisa jadi budak. 1.400 dari warisan 2, ya dari raja 4, totalnya sekian 1.400. Dirhamnya, uang cashnya. Dari ghanimah 20.000, dari fai 240.000 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau ditotalkan nilai dalam emasnya diemaskan dengan harga yang paling minimal, muncul angka 1.216 kg dan 343 gram emas. Ini harga yang paling murah, ya, harga yang paling murah. Ala kulli hal, tema kita bukan tentang pendapatan harta Rasulullah SAW. Kita sedang membahas bahwa keempat-empatnya itu ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suarnya beliau tampan, amwalnya beliau juga ada, qulubnya sudah jelas, amalnya juga luar biasa. Jadi hadis ini bukan berarti meninggalkan pandangan manusia, tapi memprioritaskan pandangan Allah sebelum pandangan manusia. Kemudian dalam Al-Quran kita menemukan ada beberapa jenis hati. Ya, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang keras. Bahasa Al-Quran hatinya keras, bukan mati, gitu ya. Hatinya keras. Hati yang sehat dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Disebut hati sehat karena hatinya salim. Salim artinya selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari syirik, selamat dari riya, selamat dari ujub, selamat dari sum'ah, selamat dari hasad, selamat dari semua penyakit, namanya qalbun salim. Bahasa kitanya hati yang sehat, ya. Hati yang selamat dari semua penyakit. Dan walaupun amalnya sederhana, tapi seorang sahabat bisa masuk surga karena hatinya sehat. Pernah mendengar cerita ini ya? Nabi lagi kajian, kata Nabi sebentar lagi penghuni surga datang. Masuk, jenggotnya basah, sandalnya ditenteng di sebelah kiri. 3 hari berturut-turut, kata Nabi, ini penghuni surga. Ternyata setelah di stalking, setelah diikuti sampai ke rumahnya, dilihat amal ibadahnya, malam hari biasa-biasa. Sampai akhirnya ketemu amal rahasianya adalah hatinya yang selamat. Malam hari sebelum tidur dia membersihkan hati dalam maaf, dalam ya semua penyakit-penyakit hati dalam keadaan dibersihkan semua. Ini semoga Allah berikan kita qalbun salimnya. Yang kedua, hati yang sakit. Dari surat Al-Hajj ayat ke-53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Supaya Allah menjadikan apa-apa yang dilemparkan syaitan kepada mereka sebagai fitnah. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras. Fi qulubihim marad dan wal qasiyati qulubuhum. Al-Hajj ayat 53. Ada 2 jenis hati di sini, sakit dan keras. Tentu yang dimaksud dengan qalbun di sini bukan qalbun yang ada di jantung, pengerasan jantung atau fatty
bukan fatty livernya, fatty apa istilahnya, fatty heart. Wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id, dan orang-orang zalim mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Yang ketiga, hati yang keras, ini yang disebut dalam surat Al-Baqarah. Ini insyaallah yang akan kita tadabburi sama-sama ayat Al-Qur'annya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti yang sebelumnya pernah kita sampaikan, bahwa dalam tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an seperti kita menyelami samudra dan lautan. Ini samudra ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga perumpamaan menyelami samudra Al-Quran tidak jauh berbeda seperti kita menyelam di samudra dan di lautan. Makin kuat nafasnya, makin dalam nyelamnya, makin banyak dapatnya. Makin lengkap alat-alat yang kita pakai, ya, makin dalam kita bisa menyelam, makin kuat alatnya, karena tekanan di bawah air juga dahsyat luar biasa. Dulu kapal selam apa yang KRI apa lupa saya namanya, Nanggala, KRI Nanggala gitu, tenggelam kemudian remuk ke dalam. Makin kuat alatnya, makin lama, makin dalam kita menyelamnya, makin banyak kita dapat di dasar samudranya. Tapi apa yang kita dapat di lautan itu bukan satu-satunya keindahan lautan. Kita nyelam, wah inilah yang membuat laut begitu indah. Apa? Saya dapat permata, saya dapat berlian. Kata orang lain, oh saya dapat minyak bumi. Anda dapat cuman segitu, saya dapat minyak bumi. Ngebornya di mana? Ngebornya jauh. Alatnya gimana? Alatnya mahal luar biasa. Makin banyak alat yang kita pakai, insya Allah makin banyak juga kita dapat dari samudra Al-Quran. Maka ilmu-ilmu yang kita punya, makin banyak ilmu yang kita punya, pasti makin banyak yang bisa kita gali dari kandungan Al-Quran. Nah, dari ayat yang insya Allah akan kita tadabburi ini, setidaknya Bapak Ibu, ya tentu saya bukan ahlinya di bidang geologi atau hidrogeologi atau psikologi, tapi setidaknya dengan alat bantu teknologi yang hari ini Allah berikan untuk kita, masih bisa googling lah sedikit. Karena ayat yang akan kita tadabburi itu bicara tentang batu, air, hati. Betul? Apapun yang Allah mention di dalam Al-Quran itu perlu kita perhatikan. Batu berarti ilmunya tentang perbatuan. Hari ini orang menyebutnya geologi. Ada air di sana. Ma, Allah menyebut ma. Yashaqqaqu minhul ma. Ya, teliti tentang masalah siklus air, hidrologi. Tapi di ayat ini juga Allah mengaitkan antara air yang keluar dari batu. Air hidro, batu geo. Air yang keluar dari batu, hidrogeologi. Saya bukan pakarnya, tapi Bapak Ibu mungkin yang punya latar belakang geologi atau hidrologi mungkin bisa ikut membantu dan bisa ikut memperdalam penyelaman kita terhadap samudra makna Al-Quran ini. Juga ilmu kejiwaan, karena Allah menyebut 3 jenis hati di ayat ini, bahkan lebih. Hanya bahasanya hati yang mengeluarkan air sungai, hati yang mengeluarkan mata air, hati yang jatuh. Ada yang lebih keras dari itu juga. Ini ilmu kejiwaan yang juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Selain tentunya sebagai modal utama adalah bahasa Arab dan tafsir serta hadisnya. Ini sebagai modal awalnya. Sehingga makin banyak ilmu yang bisa kita pakai untuk menyelam, pasti makin maksimal kita untuk menggali makna Al-Qur'an. Lebih banyak kita mengapresiasi bukan hanya ayat ke ayatnya, bahkan huruf per hurufnya, kata per katanya. Kalau moto, ini ada pakar fotonya. Kita dari atas pesawat moto dari jauh. Kita lihat pemandangan kelapa sawit dari atas pesawat, kita lihat pemandangan yang indah dari kejauhan, di zoom out. Tapi kalau di zoom in, Macromax gitu ya. zoom in, yang di fotonya itu bunga.
dan itu indah. Jadi kita bisa mengcapture dan mengapresiasi gambaran yang diberikan oleh Allah itu secara makro atau secara mikro. Kadang kita membahas satu ayat, tapi ternyata dalam ayat kita bisa membahas kalimat dan kalimat. Karena tidak setiap ayat itu satu kalimat. Ada satu ayat itu terdiri dari 9 kalimat seperti ayat kursi. Ada satu kalimat yang dipenggal jadi 2 ayat seperti surat Ar-Rahman. Ar-Rahman satu ayat, Allamal Quran satu ayat. Padahal itu satu kalimat kalau dalam bahasa Arab yang normal, yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman subjeknya, Allama predikatnya, Al-Quran objeknya. Tapi dipenggal oleh Allah jadi 2 ayat. Jadi tidak mesti satu ayat adalah satu kalimat atau satu kalimat adalah satu ayat. Kalau Allah yang memenggal jadi satu ayat, berarti ada tanda-tanda kekuasaan Allah di sana. Ada ayat di sana, ada yang harus ditadaburi di sana. Kita bisa memotret, mengapresiasi secara makro. Surat Al-Baqarah bicara tentang ini dan ini dan ini. Kita juga bisa memotret dari tema dan tema. Tema Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah. Lanjut. Tema Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Lanjut. Tema tentang Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah. Dalam kisah Bani Israel, kita zoom in lagi. Oh, dalam kisah Bani Israel itu ada banyak cerita. Salah satunya adalah cerita Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Jadi Al-Baqarah zoom in, ada Bani Israel, zoom in, ada cerita Bani Israel disuruh menyembelih sapi, zoom in lagi begitu. Dan itu semuanya kalau digali, kalau ditadaburi, ada ilmu, ada panduan yang Allah berikan untuk kita. Dan belum. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashadu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu setelah itu. Hati kalian, siapa kaliannya? Menjadi keras seperti batu. Intinya ada di sini kajian kita malam ini. Hati keras seperti batu. Setelah itu, itunya apa? Zalika. Zalikanya apa? Kalau digali, ditadaburi, kita akan dapat perjalanan yang panjang ke belakang. Karena zalika itu menunjuk apa yang sudah disebut sebelumnya. Bahkan lebih keras lagi, au asyadu qaswah. Padahal di antara batu-batu ada yang mengalir sungai darinya. Di antara batu ada yang terbelah lalu keluar mata air darinya. Di antara batu ada yang jatuh meluncur karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Baik, hadirin yang Allah muliakan, kita mulai apresiasi kata demi kata, huruf demi huruf yang Allah firmankan, khususnya di ayat ini. Yang pertama, tsumma. Apa artinya tsumma? Kemudian. Apa maknanya tsumma? Kalau artinya kemudian, maknanya tsumma itu bukan dalam sehari semalam. Tsumma itu prosesnya panjang. Tsumma itu berbeda dengan fa. Kalau fa artinya maka, jaraknya pendek. Tapi kalau tsumma bukan hanya berurutan, tapi urutannya itu lama. Jadi kalau misalnya Ahmad dan Ali datangnya itu barengan, dalam bahasa Arab wa. Kalau Ahmad dan Ali datangnya itu berurutan dan cepat, Ahmad masuk masjid, kemudian Ali masuk masjid dalam jangka waktu yang pendek, namanya fa. Tapi kalau Ahmad masuk masjid dan Ali baru masuk masjid besok paginya atau tahun depannya, itu namanya tsumma. Bahkan dalam cara bacanya juga beda antara fa dan tsumma. Dalam tsumma ada tasydidnya, ada gunnahnya, ada ditahannya. Gambaran bahwa ini ada jeda. Tsumma. Jadi kerasnya hati itu bukan dalam sehari semalam. Kerasnya hati itu dalam waktu yang panjang. Dan dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, ayat yang juga menyinggung tentang hati yang keras, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat. Al-Hadid termasuk surat Madaniyah. Wala yakunu, semoga kelihatan ya. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka para sahabat dan janganlah orang-orang yang beriman itu seperti ahli kitab
Fatala min qablu, fatala alaihimul amad, berlalu waktu yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, maka kemudian hati mereka menjadi keras. Ustaz, kenapa kalau di sini pakai fa? Kalau di surat Al-Baqarah pakai tsumma? Kenapa? Karena sebelumnya Allah sudah menyebut fatala alaihimul amad. Tala alaihimul amad itu makna lain dari kata summanya. Jadi sudah lama mereka berada dalam kefasikan, maka kemudian setelah itu mereka hatinya menjadi keras. Jadi summa itu tola alaihimul amad. Summa itu masa yang panjang yang sudah berlalu dalam keadaan demikian. Jadi kerasnya hati ini salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang keburukan itu tidak terjadi dalam sehari semalam. Hukuman dari Allah itu tidak sekarang berdosa, sekarang hatinya langsung mati. Nah, jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu setelah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Dan punten, cara hati mengeras itu tidak jauh berbeda dengan nanti cara bebatuan yang mengeras. Karena Allah mengumpamakannya qasat kal hijarah, kerasnya seperti batu. Kalau hati mengerasnya itu dengan proses yang panjang, maka ada bebatuan yang mengerasnya juga bukan sehari semalam langsung keras gitu. Ini mungkin dipelajarinya di ilmu geologi gitu ya. Tsumma qasat qulubukum. Umar bin Khattab pernah nangkap pencuri. Ditanya sama Umar, sudah berapa kali maling? Ya maling kan gak ada yang ngakunya. Kata maling baru sekali. Pukul sama Umar. Jabret, ngaku berapa kali? Pukulnya bukan pukul mematikan, hanya pukul mengingatkan. Berapa kali? Baru sekali. Jabret, berapa kali? 8. Sudah 8 kali. Kata Umar, demi Allah, tidak akan dibongkar aibnya oleh Allah sebuah perbuatan kalau baru dilakukan sekali, apalagi kalau kepaksa. Tapi kalau sudah sekali, menyesal, dilakukan lagi, menyesal, dilakukan lagi, sampai akhirnya kebal dengan perbuatan dosanya, sampai akhirnya tidak terasa ini sebagai sebuah dosa, nggak ada penyesalan lagi, maka di situ Allah akan menegur, dibuka tirai sedikit. Selama masih ada penyesalan dalam perbuatan dosa, selama masih ada keinginan untuk menutupi dan beristighfar, selama itu juga hati tidak akan dibuat jadi keras. Hukuman dari Allah itu tidak akan langsung diberikan. Kita lanjut setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali tadabbur surat Al-Baqarah ayat 74, perumpamaan tentang hati dan batu di dalam Al-Quran ya. Pertama, Allah membuka dengan summa. Mengerasnya hati tidak terjadi dalam sehari semalam, tapi tala alaihimul amad, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghukum seorang hamba langsung saat itu juga. Dan ini yang seringkali membuat kita kalau melihat orang jahat gregetan. Kapan Netanyahu dapat hukumannya ya Allah? Kenapa Fir'aun? Bayangkan kita jadi Bani Israel dan banyak tetangga, kerabat, bahkan mungkin anak kita yang disembelih pasukan Fir'aun. Kapan Fir'aun dapat balasannya gitu. Tapi Al-Halim,
Allah punya nama Al-Halim yang artinya membalas keburukan itu tidak seketika, lama gitu. Dikasih jarak, dikasih jangka. Dan ternyata saya coba googling, berangkat dari kata summa. Kalau summa itu artinya pengerasan hati itu berproses, bagaimana dengan proses pengerasan bebatuan? Dan kata Google namanya sedimentasi. Betul ya Pak ya? Proses sedimentasi. Jadi saya cek, mirip seperti pengerasan hati. Dari partikel-partikel kecil, yang ini kalau di hati namanya dosa-dosa kecil, pasir, debu, kerikil, sisa makhluk hidup terkikis, terbawa oleh angin, kemudian ada cekungan, masuk ke cekungan itu, numpuk sedikit demi sedikit. Yang kedua, penumpukan. Kalau ini dalam hati artinya pengulangan, bukan cuma satu yang jatuh, bukan cuma sekali yang jatuh, tapi berkali-kali, berulang-ulang. Dosa kecil yang dilakukan berkali-kali bisa mengeraskan hati. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Satu dosa, satu noktah hitam, satu noda. Satu dosa, satu noda. Kalau cuma satu kecil, tapi karena berulang kali menumpuk, ini istilahnya di Google deposisi katanya. Mengendap di satu tempat, di cekungan, di dasar danau, di laut, di gurun, membentuk lapisan demi lapisan, dosa demi dosa demi dosa demi dosa, dan itu bukan sehari semalam kejadiannya. Kemudian terjadi pemadatan. Ya, nah ini ada kalimat yang luar biasa. Ini hasil googling ya. Jadi kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Kata Google, air yang merembes di antara partikel itu membawa mineral seperti silika dan kalsit yang bertindak sebagai semen alami, mengikat butiran lepas itu menjadi satu batuan yang utuh dan keras seperti batu pasir, batu kapur, dan seterusnya. Jadi ada air yang masuk lewat pori-pori batu-batu tadi. Dan tolong diingat gambaran ini, air yang masuk ke pori-pori tadi kemudian akan mengendap dan punya modal air di dalam batunya, sehingga saat batu itu nanti terbelah, Allah bisa memunculkan air dari dalam sana. Jadi sekeras-kerasnya batu sebetulnya masih menyimpan potensi air di sana. Karena saat pemadatannya, ya, saat sementasinya juga air yang merembes di antara, yang membuat jadi kokoh, jadi kuat, itu karena ada pori-pori yang airnya masuk ke sana. Itu hati versi batu. Allah menjelaskan, karena Allah menciptakan kita itu dari tanah, dari unsur tanah, sehingga semua ilmu yang berkaitan dengan pertanahan, perbatuan, itu juga menjelaskan tentang manusia, ya, tentang manusia. Adapun kalau ini proses sedimentasi pada bebatuan, kita mencoba menerjemahkan sedimentasi pada hati. Ini istilah dalam tanda petik sedimentasinya, sedimentasi hati. Allah menyebutnya dengan kalimat mim ba'di dzalika tsumma qasad. Kemudian hatimu menjadi keras. Tsumma qasad qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Zalikanya itu apa? Kata dzalika inilah yang membuat kita membaca Al-Quran jadi mundur ke belakang. Karena ayat ini konteksnya ada dalam kisah Bani Israel. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, kisah Bani Israel itu dari ayat 40 sampai ayat 120-an, 80 ayat. Jadi Al-Baqarah itu sistematikanya, sistemnya, urutannya, ayat 1 sampai ayat ke-29 itu tentang 3 jenis manusia. Muttaqin, kita pernah bahas ini di pertemuan sebelumnya, tapi karena sudah lama pasti lupa lagi, insyaallah. 3 jenis manusia, ada muttaqin, ada kafirin, ada munafiqin, ya. 5 ayat pertama hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa ulaika humul muflihun. Selesai 5 ayat yang pertama, kemudian 2 ayat tentang kafir, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum.
Selesai 2 ayat, kemudian ayat berikutnya tentang orang munafik yang panjang sekali. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan seterusnya. Kemudian setelah Allah menjelaskan tentang perumpamaan tentang muttaqin, kafirin dan munafikin, ayat berikutnya tentang perumpamaan. Ini perumpamaan pertama yang dulu pernah kita sampaikan tentang perumpamaan api, cahaya dan hidayah gitu. Alhamdulillah sudah di luar kepala semua. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang berusaha untuk menyalakan api. Dan api dinyalakan di padang pasir pasti malam hari. Karena kalau siang sudah ada matahari, sudah cukup panas dengan matahari, ngapain nyalain api lagi? Orang menyalakan api itu karena di malam hari butuh cahaya, butuh dingin, dan untuk ngasih petunjuk ke orang lain. Siapa yang istauqada nara, berusaha menyalakan api? Nabi Muhammad SAW. Apinya nyala, kemudian bercahaya, dan orang mendapatkan cahaya, tapi kemudian cahaya yang didapatkan oleh orang itu dihilangkan. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu menerangi sekitarnya, zahaballahu binurihim, cahaya yang sudah mereka dapatkan dihilangkan. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, padahal sudah ada cahayanya. Ini perumpamaan orang munafik yang sudah bersyahadat tapi kemudian menghilangkan cahayanya. Jadi perumpamaannya cahaya itu adalah hidayah. Kemudian perumpamaan berikutnya ini yang mungkin kita skip sebelumnya. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumat. Atau perumpamaan hidayah itu seperti air dari langit. Ya, perumpamaan Al-Qur'an, perumpamaan hidayah itu perumpamaannya dalam Al-Qur'an seperti air. Datangnya dari langit sama seperti wahyu, dan kebutuhan kita kepada air itu nggak pernah berhenti setiap hari. Makanya nggak bisa saya sudah minum 2 tahun yang lalu, saya tadi sudah minum, sekarang haus minum lagi. Sebutuh itu juga kita kepada air, sebutuh itu juga kita kepada hidayah. Maka minimal 17 kali kita minta hidayah, ihdina, 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 ihdina. Mungkin 17 kali kita harus minum sebenarnya, begitu ya. Kalau katanya 2 liter itu ya. 2 liter. Ya, 2 liter versi kesehatan. Versi Al-Qur'an 17 kali kita harus minum. Minimal dalam kata ihdinanya. Ihdina, minum lagi, ihdina, minum lagi, ihdina, minum lagi. Setelah perumpamaan air, perumpamaan api, kemudian ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Selesai kisah Nabi Adam turun ke bumi, lanjut kisah Bani Israel dari ayat 40 sampai ayat 120. Nah, ayat 74 ini ada di tengah-tengah kisah Bani Israel, yang kalau kita baca dari ayat sebelumnya, di ayat 47 misalnya, Allah perintahkan Bani Israel mengingat nikmat. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian yang telah aku berikan, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Bapak Ibu nanti bisa lihat setelah itu 12 kali sampai ayat 74. Wa'idh, 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 12 kali. Di ayat 74, hati Bani Israel mengeras lebih dari batu setelah kufur. Jadi wa'idh itu artinya dan ingatlah wa'idh. Di ayat 47, dan ingatlah nikmat Allah. Apa nikmatnya? Disebut satu persatu. Kita kumpulkan 12 ayat dari 47 sampai 74 yang diawali dengan kata wa'idh. Pertama ayat 49, nikmat Allah ke Bani Israel selamat dari genosida. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Ingatlah saat Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang ingin menggenosida kalian semua. Yasumunakum su'al 'adzab, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyiksa kalian di Mesir dan seterusnya. Ayat 50, wa idz lagi. Ini cara cepat menghafal, bukan cara cepat ya. Kalau cepat tergantung kapasitas kita masing-masing, tapi cara mudah lah. Cara untuk membagi surat Al-Baqarah. Wa'idh yang pertama selamat dari genosida. Wa'idh yang kedua nikmat Allah ke Bani Israel. Mereka melihat mukjizat. Wa'idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Kami belah lautan di depan mata,
dan kami tenggelamkan musuhmu Fir'aun ke dalam samudra, ke dalam Laut Merah. Itu juga nikmat. Ayat 51-52, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Nabi Musanya pergi selama 40 malam, 40 hari. Kemudian Bani Israilnya karena dipimpin oleh Nabi Harun yang dianggapnya lemah, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da. Mereka menganggap kepemimpinan saya lemah wahai Musa, dan mereka hampir membunuh saya. Jadi zalim. Saat Nabi Musa tidak ada, dimaafkan oleh Allah. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik. Kemudian Nabi Musanya datang membawa Taurat, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, sebagai pedoman. Ayat 54, diterima taubatnya. Ya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian ayat 55 sampai 57, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Kami enggak akan beriman wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ayeuna jeder langsung ada petir. Tsumma ba'atsnakum min ba'di dzalik. Kemudian kami hidupkan lagi supaya kalian bersyukur, dikasih nikmat hidup lagi. Dan setelah itu Allah kasih manna wa salwa. Setelah itu kata Allah, wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha ragadan haitsu. Silahkan masuk Baitul Maqdis dan makan yang enak-enak di sana. Kasih nikmat, tapi mereka menolak. Enggak mau, di sana ada qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha. Banyak orang-orang yang perkasa, kami enggak mau masuk. Kalau mau masuk, Anda saja dengan Tuhan Anda wahai Musa, kayak nungguan di dia kami mun menang WA gitu. Itu ayat tentang Baitul Maqdisnya. Di ayat 60, 12 mata air. Wa idhis tasqa, wa idh lagi gitu. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah saat Nabi Musa istisqa, kemudian Allah perintahkan pukulkan tongkat. Lihat, pukul tongkat ke batu, dari batu keluar sungai. Fanfajarat min husnata asyrata aina, mata air gitu ya. Yang ini nanti akan terulang lagi dalam surat dalam ayat 74, yatafajjaru minhul anhar yashaqqaqu minhul ma. Kemudian di ayat 61, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Musa, aduh, kalau cuman karbohidrat dan protein kurang ini seratnya pencernaan kita. Manna wa salwa itu karbohidrat dan protein bahasa kita sekarang. Kurang ini, kami pengen makanan yang lengkap, gado-gado seperti waktu di Mesir, bukan gado-gado, salad seperti waktu di Mesir. Kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami pengen timunnya, kami pengen adasnya, kami pengen bawangnya dan seterusnya. Kata Nabi Musa, ya sudah, cari kota ihbitu Misra. Dikasih lagi nikmat sayur-sayuran oleh Allah, lengkap nutrisinya. Kemudian ayat 63 66 ya, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian 67, nah ini dia, makin dekat sampai akhirnya puncak dari nikmat Allah ke Bani Israel. 67-71 itu saat Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi. Tapi kata Bani Israel, aduh Musa, sapi harus juga kumaha, warnanya apa, ukurannya dan seterusnya, ribet gitu. Dan puncaknya di ayat 72-74, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun tsumma qasat qulubukum. Dan ingatlah ketika kalian membunuh kemudian saling tuduh, dan Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Bani Israel ada yang membunuh, modus operandinya korban pembunuhan kemudian disimpan di kampung yang lain. Akhirnya kampung inilah yang dituduh sebagai kampung pembunuh. Sementara mereka menolak, enggak, bukan kami yang membunuh, meureun kabilah si fulan, mungkin kampung si fulan. Hampir terjadi perang saudara di antara Bani Israel. Semuanya saling tuduh. Faddaratum fiha. Datang ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, solusinya adalah sembelih sapi. Nah, mereka, apa hubungannya orang mati dengan menyembelih sapi? Ini bukan saya yang nyuruh, ini Allah. Innallaha ya'murukum, bukan ana amurukum, Allah ya'murukum. Tapi kata Bani Israel, atattakhiduna huzwa, engkau ingin mengejek kami? Kata Nabi Musa, Allah ya'murukum, bukan saya. Kata mereka, nah sudahlah,
Singkat cerita disembelih kemudian sapi kuningnya, sapi emasnya, sapi yang mengingatkan mereka dengan patung sapi emas untuk mendetoks kesyirikan dalam hati mereka, supaya nih lihat patung yang sapi yang kalian agung-agungkan sekarang kalian sembelih di depan mata. Selesai disembelih sapinya, kata Nabi Musa, cari anggota tubuhnya, lidahnya atau bagian tubuh yang lain, khas dalam atau apalah pokoknya gitu. paling enak khas dalam ya. Atau paha bagian kanan atau naon lah gitu, bagian kepalanya, pukulkan sebagian anggota tubuh sapi tadi ke jenazah. Dipukul ke jenazah dan jenazahnya hidup. Kata jenazah, yang membunuh saya adalah si fulan. Bani Israel ditunjukkan oleh Allah tentang kebangkitan. Orang yang sudah mati, matinya bukan karena sakit, matinya karena dibunuh, ada luka. Tapi setelah dipukul pakai sebutlah lidah sapi begitunya, supaya jadi sate padang. Dipukul pakai lidah, kemudian hidup lagi. Lukanya nutup, orangnya bangun, kemudian nunjuk si fulan yang membunuh saya. Dan setelah ayat ini, setelah 12, ya luar biasa ya, Bani Israel kan ada 12 kabilah. Seolah-olah 12 kabilah itu melakukan semua keburukannya. Dan setelah melihat kebangkitan jenazah yang dibunuh, tsumma qasat qulubukum. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Jadi apa sedimentasi yang terjadi kepada hati Bani Israel? Inilah 12 kali berulang-ulang dikasih nikmat, kasih nikmat lagi, kasih nikmat lagi, kasih nikmat lagi. Berkali-kali Allah kasih nikmat, karena kisah Bani Israel di surat Al-Baqarah itu dimulai dengan ya Bani Israel uzkuru nikmati. Ingatlah nikmatku. Dari ayat 40, ayat 47 sampai ayat 120 ditutup dengan ayat yang sama. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Pembuka dan penutupnya itu tentang nikmat. Bani Israil ini adalah contoh dalam Al-Quran tentang orang-orang yang tidak syukur nikmat, berkali-kali dikasih nikmat. Dan Bani Israil adalah contoh tentang keberhasilan syaitan menggelincirkan manusia. Karena syaitan dalam surat Al-A'raf ayat 17 sudah berjanji, ya Allah, saya akan buktikan kalau manusia nggak pandai bersyukur, saya akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Targetnya cuma satu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sering kita mendengar ayat setan akan datang dari berbagai arah begitu ya. Apa tujuannya? Cuma satu, membuktikan kepada Allah manusia nggak pandai bersyukur. Di surat Al-Baqarah, sebelum kisah Bani Israel adalah kisah Nabi Adam dan Iblis. Sebelum kisah Bani Israel di surat Al-Baqarah, Adam dan Iblis, selesai kisah Nabi Adam, langsung kisah Bani Israel, gambaran bahwa setan sudah berhasil menggelincirkan banyak Bani Israel. Nikmat yang Allah kasih membuat mereka tidak syukur ke Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang membuat hati jadi keras. Makin banyak dikasih nikmat, makin banyak kufurnya, makin keras hatinya. Contoh sehari-harinya, kita sering kalau dikasih nikmat oleh Allah, terasa euforianya paling sehari 2 hari, setelah itu jadi, atau sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun, setelah itu biasa-biasa. Ada istilahnya apa? Hedonic treadmill. Apa hedonic treadmill itu? Jadi jiwa manusia cenderung akan ke kondisi yang biasa-biasa setelah dia mendapatkan kebahagiaan. Tadinya dapat bahagia, setelah itu turun lagi, biasa lagi. Dikasih nikmat, setelah itu biasa lagi. Kasih nikmat, biasa lagi. Numpuk, akhirnya jadi keras. Dan akhirnya nikmat Allah terasa jadi tawar. Padahal kalau melihat ke bawah, melihat orang lain, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sebanyak yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sehingga untuk mensyukuri nikmat Allah, bandingkan dengan orang lain yang tidak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa melembutkan hati kalian wahai Bani Israel. Maknanya kurang lebih seperti itu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi bagaimana hati mengalami sedimentasi dari nikmat yang terus Allah berikan, tapi tidak disambut dengan rasa syukur yang seimbang. Kasih nikmat kebal, kasih nikmat kebal. Baik. Wa thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik.
kemudian hatimu menjadi keras, hati kalian menjadi keras setelah itu. Itunya tadi 12 wa'id. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah, maka hatinya menjadi batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Kalimat asyaddu qaswah menggambarkan bahwa kekerasan batu itu bertingkat-tingkat. Keras atau lebih keras. Keras atau lebih keras. Saya googling. Adakah tingkat kekerasan batu dalam ilmu geologi? Oh, ada. Namanya skala Mohs, betul ya? Skala Mohs. Dan berlian adalah batu yang paling keras dengan nilai 10. Skala Mohs dibuat oleh Friedrich Mohs. Saya juga jadi belajar. Ya. Belajar tentang hal-hal seperti ini, hal yang baru. Jadi prinsip penilaiannya tidak bersifat sifatnya lebih relatif, tergantung batu ini dengan batu itu mana yang bakal tergores, pak kuat-kuat. Mana yang lebih kuat maka nilainya lebih tinggi. Dan berlian itu nggak ada yang bisa menggores, berlian yang bisa menggores. Berlian tidak akan terluka, tapi berlian yang akan melukai. Hati yang keras itu sudah kebal dan dia akan melukai yang lainnya. Dia akan menggores hati-hati yang lainnya. Prinsip penilaiannya skala Mohs ini mineral yang lebih keras yang dapat menggores mineral yang lebih lunak, lebih lembek. Tapi disinilah letak ironinya batu dan hati. Kalau berlian makin keras makin bagus, karena di bawah berlian, saya lupa namanya, mirip seperti berlian tapi bukan berlian, yang seringkali jadi bahan orang untuk menipu. Ini berlian padahal bukan. Tingkat kekerasannya di bawah berlian. Berlian keras itu berharga. Hati manusia keras lebih murah daripada arang, bahkan lebih cocok jadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Saya cek juga berlian bagaimana prosesnya. Oh, ternyata berlian dengan arang itu masih satu bahan baku, sama-sama dari arang, tapi tekanannya tinggi, suhunya panas, jadilah berlian. Ternyata dari arang kalau pengen jadi berlian harus tekanan hidupnya luar biasa di situasi yang panas, akhirnya jadi berlian. Kerasnya berlian itu berharga, kerasnya hati lebih cocok jadi bahan baku api neraka. Batu yang keras berharga dan bermanfaat untuk manusia, tapi hati yang keras lebih cocok jadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Kenapa dalam ayat 6 surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sosok malaikat yang giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun? Karena orang kalau hatinya sudah sekeras batu, perlakuan di nerakanya juga harus sama seperti perlakuan mereka ketika di dunia. Innama tujzauna ma kuntum ta'maluna. Balasan kalian sesuai dengan perbuatan kalian. Ini ya, nas wal hijarah. Kemudian ayat berikutnya, masih googling juga saya ya. Wa inna minal hijarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpamakan hati manusia yang keras seperti batu, itu seperti dalam pandangan Allah, batu yang keras lebih berharga daripada hati manusia yang keras. Hati manusia dibandingkan dengan batu, kemudian Allah membela batu. Padahal kata Allah, wa inna minal hijarah, padahal di antara batu itu ada yang begini. Jadi sudah dibandingkan dengan benda mati dalam tanda petik, setelah itu dibela oleh Allah, enggak. Batu masih lebih berharga. Batu lebih bermanfaat. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu ada yang memancarkan sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan seterusnya. Saya cari bebatuan. Ya. Bagaimana air bisa keluar dari batu? Nah, ini hasil googling ya Bapak Ibu ya, bukan hasil dari kepakaran atau latar belakang keilmuan yang saya punya. Jadi tolong dikoreksi kalau salah. Jadi sumur artesis itu salah satu pemaknaan dari
wa inna minha lama yashaqqaq fayakhruju minhul ma. Kemudian air terjun itu pemaknaan dari lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan batu itu jadi hati itu jadi 4 jenis. Ada hati yang seperti batu kemudian memancar sungai. Ada hati yang kemudian seperti batu dan keluar mata air. Ada hati yang seperti batu, dia tidak keluar air, tidak keluar sungai, tapi dia masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parah yang keempat, yang lebih keras dari itu semua. Jadi ada berapa jenis hati? Ada 4. Hati ada 4 jenis. Hati seperti batu. Batu yang pertama ini kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang ihsan, iman, dan Islam. Ya, Islam itu adalah batu, hati yang ihsan, hati yang seperti batu yang mengalirkan air sungai. Jadi membelah batunya, sebetulnya bahasa Al-Qur'annya bukan membelah, yatafajjar. Kalau yatafajjar itu meledak. Kalau yashaqqaq itu terbelah. Batunya meledak, kemudian keluar air sungai yang begitu dahsyat luar biasa alirannya. Dan ini hati yang di dalam isinya itu banyak iman. Kemudian imannya mengalir menjadi amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Dan banyak di antara para sahabat, bahkan dalam golongan ahli kitab, yang mereka sebetulnya sudah siap untuk menerima hidayah, cuman belum berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali mereka berinteraksi dengan Al-Quran, komentar mereka, ini kami sudah mengenal sebelumnya. Inna kunna min qablu minal muslimin. Kami sebelumnya sudah muslim. Cuman setelah baca Al-Quran, ternyata inilah yang selama ini kami cari-cari. Dan efeknya keluar dari mata mereka sungai. Keluar air mata mereka karena mereka mengetahui mimma arafu minal haq. Mereka menemukan kebenaran, imannya itu airnya itu sudah terkandung di dalam hati mereka, tinggal disentuh sedikit keluar airnya dan air matanya dan keluar amal solehnya. Ini hati yang pertama, hati yang ihsan, menyimpan iman dan mengalirkan sungai kebaikan, menjadi seperti batu yang mengalirkan air sungai. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Ada hati yang kedua, hati yang iman, bereaksi dengan firman yashaqqaqu, terbelah. Kalau mendengarkan ayat hatinya terbelah, dan setelah terbelah, oh ternyata dalam hatinya ada potensi keimanan, tapi belum termaksimalkan potensinya sehingga belum banyak orang yang merasakan manfaat dari imannya. Imannya hanya berguna untuk dirinya, masih belum bisa menjadi manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Dan yang paling bawah, hati yang Islam. Hati yang Islam. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada orang-orang yang dia sudah muslim tapi dia belum mukmin. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum iman, kalian baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kita lihat surat Al-Hujurat ya, ayatnya. Ini menyempurnakan pemaknaan hati seperti batu. Ada batu yang jadi sungai, ada batu yang kemudian jadi mata air, dan ada batu yang jadi dia jatuh tapi di dalamnya itu belum ada airnya. Saya izin share screen dulu. Surat Al-Hujurat ayat ke-14. Orang Arab Badui mereka berkata, Muhammad, kami sudah beriman. Kata Allah, jawab wahai Nabi, sampaikan kepada mereka, belum, kalian belum beriman, kalian baru Islam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi ada level Islam, ada level iman. Level Islam itu dia sholat, tapi dia belum merasakan nikmatnya sholat. Dia saum, tapi dia belum merasakan enaknya saum.
Dia ngaji tapi nggak ada feelingnya sama sekali. Dia hadir di majelis taklim tapi datar-datar saja. Dia takut berbuat dosa tanpa dia pernah tahu konsekuensinya. Kenapa nggak mabok? Dah batur gitu mabok. Sieun doraka, sieun sih. Tapi biasa weh gitu. Dia muslim, menjalankan yang zahir tapi imannya belum masuk. Jadi kalau dibelah batunya nggak ada airnya. Tapi batu ini masih nurut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, hukum gravitasi. Sekeras-kerasnya batu itu nggak akan menolak hukum gravitasi. Wah. Yang lain pada jatuh, wah saya nggak akan jatuh. Gitu. Yang lain longsor, erosi dan seterusnya, enggak, saya akan bertahan di sini saja. Batu yang keras itu masih tunduk ke hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tipe batu yang nggak ada airnya, tapi masih takut kepada Tuhannya. Takut ke Allah. Itu batur mah kadar itu ajojing, sieun. Takut gitu. Itu bagus. Itu mending daripada au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari itu semua. Jadi wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ternyata menjawab bahwa batu itu punya perasaan, dan perasaannya adalah perasaan takut. Batu takut ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang tidak takut, berarti lebih keras daripada batu. Sieun dosa, tapi saat beramal soleh biasa we rasanya gitu. Taraweh biasa we rasanya. Saum feelnya nggak dapat, ruhnya nggak dapat, imannya itu belum masuk, manisnya itu belum kerasa. Kok orang lain bisa ya lagi ngaji sampai nangis? Oh karena ayat yang dibaca ayat hutang. Kok bisa ya orang lain istighfar itu sampai berurai air mata? Kita naik mobil, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah Ustaz nangis habis bensin. Oh beda lagi itu. Kok bisa ya orang zikir itu sampai nikmat, bisa lama begitu? Ya saya zikir-zikir tapi kok rasanya kurang. Masih bagus. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Hatinya Islam tunduk pada perintah Allah meski iman belum masuk dalam relung hati mereka, seperti batu yang jatuh ketakutan. Bahkan Bapak Ibu kita yang pernah umroh, kebayang ya bagaimana batu-batu yang ada di Mekah. Kerasnya Abu Jahal itu memang sekeras batu-batu yang ada di sekitarnya. Kerasnya Umar, gayanya memang ya orang itu anak lingkungannya kata orang. Tapi sekeras-kerasnya batu yang ada di Mekah, mereka menaruh hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi lewat, batu itu mengucapkan salam. Jangan sampai saat Nabi lewat kita tidak mengucapkan salam. Kan Rasulullah sudah meninggal Pak Ustadz. Ya, bukan fisiknya yang lewat, tapi namanya yang lewat. Jangan sampai namanya lewat di telinga kita, lewat begitu saja tanpa salawat dan salam. Jangan sampai batu lebih menghormati Nabi ketika lewat daripada kita. Ini ya, belajar dari batu. Kata Nabi, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats inni la a'rifuhu al-an. Saya masih ingat di Mekah ada batu yang kalau saya lewat, batu itu mengucapkan salam. Nabi mengingatnya bukan karena horor. Bangun orang maknya karena horor begitunya. Saya pernah lewat kuburan tuh, pas saya lewat saya ucap salam, assalamualaikum. Ayo dong jawab. Moal kadinya deui gitu. Yang kita ingat pasti karena horornya, tapi bukan. Kenapa Nabi mengingat batu yang mengucapkan salam? Karena salamnya. Sehingga kata para ulama, kalau batu yang mengucapkan salam tidak dilupakan oleh Nabi, maka yang mengucapkan salawat dan salam jangan sampai kita jangan kemudian beranggapan salawat dan salam saya nggak akan nyampe ke Nabi. Nyampe, dibawa oleh malaikat dan Rasulullah akan dikembalikan ruhnya. Ya Rasulullah, ada salam. Dari siapa? Dari jamaah Masjid Al-Ukhuwah. Siapa namanya? Fulan dan Fulan. Kan yang namanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu konsepnya konsep titip salam. Ya Allah, titip salamnya ke Nabi Muhammad, titip salam ke Nabi Muhammad, sholli wa sallim, sampaikanlah penghormatan saya dan sampaikanlah salam saya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di batu pun sekeras-kerasnya batu yang ada di Mekah menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat
thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar ihsan wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma iman wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah Islam wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Makna ayat ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini bentuk format penegasian yang sangat kuat. Allah tidak mengatakan walaisallahu ghafilan amma ta'malun. Terjemahkan ke bahasa Indonesia mah gitu-gitu kene. Tapi kalau wa mallah pakai kata ma itu lebih kuat. Dan seolah maknanya ayat ini begini, yang lalai bukan Allah. Terus siapa yang lalai? Kalian Bani Israel, kalian manusia yang lalai dengan perbuatan kalian sendiri. Wa mallahu bighafilin. Yang lalai bukan Allah, yang lalai adalah manusia, lalai dengan perbuatannya sendiri. Jadi ayat ini ditutup dengan konsep pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal kita. Maknanya apa? Saat ayat ini ditutup dengan wa mallahu bighafilin, ada makna Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang tidak pernah lalai dengan perbuatan manusia. Allah tahu kalau kita ingin memperbaiki hati kita, walaupun sudah membunuh 99 kali. Tuh, ini kan berulang, sudah tersedimentasi hatinya dalam dosa, dan mungkin sudah biasa melihat darah, melihat orang disiksa, sudah biasa. Tapi wa mallahu bighafilin, Allah tidak lalai, Allah tahu. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya Allah, saya mau berubah. Ya Allah, saya nggak mau gini-gini terus. Ya Allah, bimbing saya supaya saya bisa bertobat. Kreteknya itu ada, maka Allah akan bimbing. Allah tidak akan mengubah kecuali kalau hambanya mau berubah. Innallaha la yughayyir hatta yughayyiru. Kalau hatinya ya Allah, saya capek, saya pengen tobat, saya pengen berubah. Oke, dibimbing. Ketemulah seorang ahli ibadah. Pak, saya mau tobat. Bagus. Dosanya apa? Membunuh. Wah, dosa besar. Membunuh berapa banyak? 99. 99 mah itu Asmaul Husna. Nya ieu mah korban saya. Ah, berat teuing, Pak. Ieu mah hese diampuninya juga. Oh gitu. Sudahlah, tambahan si deui. Syarat. Jangan pernah menutup pintu tobat untuk orang lain kalau tidak mau jadi korban ke-100. Bukan itu hikmahnya begitu ya. Tapi ya, yang punya pintu tobat itu Allah. Jangan menutup pintu yang sudah Allah buka. Akhirnya karena memang niatnya ada ingin bertobat, Allah bimbing dia ke seorang ahli ilmu. Kata ahli ilmu ini, engkau bisa bertobat asal tinggalkan lingkungan yang toksik, tinggalkan lingkungan yang buruk, pergi ke lingkungan yang lebih baik. Jadi walaupun sudah tersedimentasi, walaupun sudah berulang pembunuhannya, tapi kalau ada keinginan, ya Allah, dari khosyah dulu, saya takut gini-gini terus hidup saya. Dari khosyah kemudian terbelah muncul iman, lama-lama kemudian airnya mengalir menjadi sungai. Pada akhirnya kembali ke manusia. Maka ditutup ayat ini dengan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, bahwa Allah menyaksikan dan Allah tidak lalai, Allah tidak lengah dengan apa yang diperbuat oleh manusia. Saya cek ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun dalam konsep psikologi. Ternyata katanya ada teori apa namanya? Panoptikon. Teori psikologi panoptikon itu di penjara. Penjaranya dibentuk seperti ini, di tengah-tengahnya ada pengawas, kemudian di center kemana-mana pakai lampu. Dan narapidana itu cenderung akan bersikap lebih baik karena merasa diawasi, walaupun dia tidak yakin apakah pengawasnya melihat atau tidak. Cuman karena cahayanya terang, gelap nggak bisa melihat ke menara, jangan-jangan kita diawasi, jangan-jangan kita diawasi, jangan-jangan kita diawasi. Dan perilaku narapidananya jauh lebih baik. Apa bedanya dengan wa mallahu bighafilin amma ta'malun? Kalau pengawas atau sipir di penjara seperti ini, mungkin ngantuk, mungkin tidur, mungkin ngerokok, mungkin main gapleh, mungkin lalai, begitu ya. Tapi karena narapidanya merasa selalu diawasi, mereka bersikap baik. Tapi kalau Allah yang mengawasi, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Teorinya panoptikon kalau saya tidak salah.
Dan itulah yang melahirkan sikap ihsan. Ihsan itu melakukan sesuatu, beribadah seperti melihat Allah atau selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya ditutup dengan harapan mudah-mudahan menjadi batu yang memancarkan sungai. Ya, batu yang membuat kita merasa takut awalnya kepada Allah, naon takut tinggal liwai ku Allah. Dari rasa takut kemudian muncul iman, batu terbelah muncul air, dan mudah-mudahan airnya makin banyak dan akhirnya mengalir menjadi sungai. Ini perumpamaan yang Allah sampaikan, dan ayat-ayat tentang kerasnya hati di dalam Al-Quran kita bisa kumpulkan di 6 ayat ini. Ayat yang tadi kita sampaikan Al-Baqarah 74, ya, hati seperti batu setelah melihat kebangkitan dan semua nikmat yang Allah berikan. Al-Maidah ayat 13, Al-An'am 43, Al-Hajj 53, yang ini kita bisa tadabburi satu persatu ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke MC moderator, kalau ada diskusi dan tanya jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi. Untuk tanya jawab mungkin satu pertanyaan singkat saja, Pak. Enggak, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Emping, umur 73 tahun. Masya Allah. Tempat tinggal atau domisili sementara di Kota Bali, hotel nomor 106 di Ponpes, Grabel. Udah 2 minggu. Masya Allah. Maisa pembuatan pink, Pak, maka Pink. disebutnya Edi Pink. Pertanyaan sesuai dengan materi yang tadi disampaikan, yang perlu saya tanyakan adalah contoh saya sendiri aja, nggak usah nyontohin orang lain. Saya sudah berbuat dosa yang berkali-kali, beratus-ratus kali. Solusi untuk bertobat atau hijrah kepada yang lebih baik, itu solusinya gimana, Pak? Mohon tausiahnya. Akhirul kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus yakin bahwa keinginan taubat yang kita punya itu Allah yang menanamkan. Dan kalau Allah yang menanamkan keinginan dalam hati, artinya karena Allah memang pengen memberi. Kalau kita berdoa sesuatu, itu karena Allah pengen ngasih apa yang kita doakan. Karena yang memberi petunjuk itu Allah. Yang memberi bimbingan supaya kita untuk beramal soleh itu Allah. Saya nanti malam pengen sholat tahajud. Itu Allah yang pengen. Allah yang pengen ketemu dengan kita. Jadi perasaan untuk beramal, keinginan untuk beramal soleh, siapa yang ngasih? Allah. Ini satu, dan ini harus disyukuri. Karena mensyukuri nikmat hidayah itu akan menambah hidayah berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Maka ucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas petunjuk, saya ingin bertaubat. Satu, ucapkan hamdalah. Yang kedua, pastikan kalau dosa yang kita lakukan itu antara hablum minallah atau hablum minannas. Karena dosa hablum minallah cenderung jauh lebih mudah untuk diperbaiki dibanding dosa hablum minannas yang lebih rumit urusannya. Kalau dosa hablum minannas itu ada proses mengembalikan haknya, proses meminta maafnya. Meskipun kita sudah istighfar dan taubat ke Allah, kalau hak belum dikembalikan, belum diterima oleh Allah. Makanya
orang yang berjihad sekalipun, kalau mati syahid dan masih ada hak kepada sesama manusia, itu akan tertahan masuk surganya, karena ada hablum minanas yang belum tuntas gitu. Jadi ini kita mau tobat dari hablum minallah atau hablum minanas, dua-duanya bisa diampuni oleh Allah, dua-duanya akan diterima taubatnya oleh Allah, pasti diterima. Tapi caranya yang agak rumit. Kalau hablum, bukan agak rumit ya, butuh effort lebih, butuh proses yang ada tambahan prosesnya. Kemudian yang ketiga, kalau hubungannya ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup 3 hal. Tunjukkan penyesalan, tinggalkan perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi. Dan bentuk penyesalan itu kalau kita mengingat perbuatannya, sedih. Kalau sudah ada sedih, itu artinya sudah ada batu yang jatuh. Karena kita sudah takut, ya Allah, saya takut dengan dosa saya. Alhamdulillah. Itu artinya hatinya tidak lebih keras dari itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan saya percaya pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan karena kita takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa kita, makanya kita pengen taubat. Alhamdulillah. Tinggal mengisi dalaman batu dengan air. Mengisi dalaman batu dengan air. Hadir di majelis ilmu seperti ini adalah salah satu bentuk kita mengisi air. Karena majelis ilmu ini majelis untuk memupuk keimanan kita, majelis untuk menyirami iman kita, dan majelis untuk memperbanyak kebaikan kita. Yang kedua, pastikan kita punya lingkungan yang soleh, yang baik. Nabi saja diperintahkan Allah untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa di pagi dan sore hari. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan tinggalkan lingkungan orang-orang soleh. Bersabar, bukan sekedar jangan tinggalkan, sabar, karena orang soleh juga manusia, pasti ada kekurangannya, dan jangan cepat kecewa. Lebih baik tetap bersabar bersama mereka daripada kita sendirian dari lingkungan orang baik, akhirnya diterkam serigala. Karena setan lebih senang dengan orang yang sendirian, seperti serigala yang lebih senang mengincar domba yang terlepas dari kawanan. Ya. Yang terakhir, mudah-mudahan kedekatan kita dengan Al-Quran, zikir kita, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita lebih kuat. Punten, Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak para sahabat yang masuk Islam itu dulunya jahiliyah, tapi setelah masuk Islam mereka bisa jadi radhiyallahu anhu. Sahabat ada yang musyrik dulunya, sahabat ada yang garong dulunya, sahabat ada yang membunuh anaknya sendiri, anak perempuannya dikubur hidup-hidup, sahabat ada yang maling dulunya begitu ya. Bahkan tidak sedikit sahabat yang membunuh sahabat. Dulunya musuh Rasulullah, dulunya membunuh sahabat Rasulullah, tapi akhir hayatnya kemudian tobat dan masuk Islam. Jadi harapan itu masih ada. Selama nafas masih di kandung badan, selama Allah masih memberikan kesempatan, ya, membaca Al-Quran. Apa yang membuat para sahabat mereka akhirnya mau hijrah, beriman, bersyahadat, dan komitmen dengan Islam? Karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran, karena mereka berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran, cari terjemahan, cari ayat yang kena ke hati. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya setelah menemukan satu ayat yang memukul dan membalikan semua arus emosinya Umar bin Khattab. Yang tadinya emosinya itu marah, kesel, gak suka, benci dengan Islam, ketemu satu ayat, langsung balik. Dari 6.236 ayat, pasti ada satu ayat yang nyentuh, bahasa Indonesianya itu yang betul-betul ngena banget dengan kita. Gue banget gitu, ayat ini tentang saya banget. Yang mana Pak Ustadz ayatnya? Cari sendiri, kalau itu karena pengalaman setiap orang beda-beda berinteraksi dengan firman Allah. Karena yang menerima taubat bukan saya, yang menerima taubat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Bapak ngobrol dengan Allah. Gimana caranya ngobrol dengan Allah? Baca Quran. Cari mana yang
ini firman Allah buat saya yang pas gitu. Satu ayat baca terjemahan, satu ayat baca terjemahan, satu ayat baca terjemahan. Insya Allah ketemu. Dan jangan pernah putus asa, karena putus asa itu termasuk bisikan syaitan. Syaitan itu selalu membisiki, mau bisa, sudah keras hatinya, nggak mungkin, nggak. Dengan keinginan untuk tobat, itu Allah menginginkan kita untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah terima pertobatan kita semua, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah kembalikan kita dalam keadaan qalbun salim insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Moderatornya, mangga.